Atas nama investasi, para pemangku kebijakan akankah tunduk dengan kecurangan korporasi yang didemonstrasikan terang-terangan dan kasat mata? Pertanyaan itu muncul di benak publik ketika kasus pagar laut yang viral belakangan ramai dibicarakan. Publik bertanya-tanya bagaimana bisa laut dikafling-kafling untuk kepentingan bisnis konglomerasi dan bahkan memiliki SHGB. Pagar laut ini sudah dilaporkan para nelayan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Banten pada Mei 2023. Saat itu, panjang pagar laut ini baru sepanjang 400 meter. Lalu, Agustus 2024, panjang pagar laut menjadi 7 km, hingga kemudian menjadi lebih dari 30 km. Pagar laut tersebut melintasi 16 desa di 6 kecamatan, mulai dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Struktur pagar itu terbuat dari bambu setinggi 6 meter dengan tambahan anyaman bambu, paranet, dan pemberat berupa karung berisi pasir. Kawasan yang dipagari ini masuk dalam berbagai zonasi yang seharusnya terbuka untuk aktivitas publik. Akibat dari pemagaran ini, ribuan masyarakat pesisir terdampak. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susianti, menyebut setidaknya ada 3.888 nelayan dan 500 lebih pembudidaya yang aktivitas ekonominya terganggu karena pagar ini. Hak-hak mereka untuk mengakses wilayah perairan pesisir telah dilanggar dengan adanya pagar laut ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono menyampaikan bahwa laut di pesisir utara Tangerang yang dipagar sepanjang 30 km itu kemungkinan dibuat untuk menahan pasir sedimentasi yang dibawa oleh ombak laut. Pasir itu kemudian akan semakin menumpuk dan membentuk daratan, dan terjadilah reklamasi alami. Reklamasi alami itu, kata Wahyu, dapat membentuk daratan yang cukup luas, bahkan diprediksi bisa mencapai 30.000 hektar. Dugaan pemagaran laut ini sebagai persiapan untuk reklamasi tentu bukan persoalan sepele, karena menyentuh aspek kedaulatan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir. Setelah viral dan ramai di lini masa media sosial, pemerintah bergerak cepat. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Angkatan Laut untuk mencabut pagar laut ini. Kehebohan menjalar kemana-mana. Pemerintah nampak begitu berhati-hati menanggapi kasus ini. Apalagi kemudian diketahui pagar-pagar ini di dalamnya terdapat semacam kafling yang sudah memiliki sertifikat HGB. Ada yang atas nama perusahaan dan ada yang atas nama individu. Pemerintah tidak secara jelas menyebut siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini, meski dari parlemen sendiri telah berteriak meminta pemerintah bersikap tegas. Ketua Komisi 4 DPR, Titik Soeharto, meminta seluruh kementerian untuk tidak takut melawan oligarki. Kementerian ATR BPN sendiri sampai dengan Jumat 24 Januari 2025 telah mencabut atau membatalkan sekitar 50 sertifikat SHGB dan SHM di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. 50 sertifikat yang dibatalkan tersebut terdiri dari sebagian milik SHGB PT Intan Agung Makmur, serta sebagian SHM atau perorangan. PT Intan Agung Makmur yang diketahui memiliki 243 bidang SHGB merupakan salah satu entitas bisnis terafiliasi Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Agua. Sebelum ramai kasus pagar laut dan kafling-mengkafling laut tersebut, sebenarnya proyek pembangunan reklamasi pantai utara Jakarta dan Tangerang sudah dilakukan sejak masa Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto. Proyek reklamasi pantai utara Jakarta dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995. Sementara untuk reklamasi pantai Kapuk Naga di bagian perairan Laut Tangerang, Jawa Barat tertuang dalam Kepres 73 tahun 1995. Awalnya reklamasi Pantura Jakarta bertujuan untuk mengubah daerah kumuh di Jakarta Utara dengan konsep waterfront city yang berbasis pada Jabodetabek Metropolitan Development Plan, karena adanya 13 sungai yang mengalir ke sana. Pada mulanya reklamasi dimaksudkan untuk pengendalian banjir dengan menggunakan metode polder system.
Artikel majalah Tempo edisi 12 Juli tahun 2010 berjudul Mimpi Kota Modern Pinggir Laut melaporkan bahwa pemerintah saat itu mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar yang di belakangnya tercatat nama-nama beken yang dekat dengan elit kekuasaan. Seperti Antoni Salim, Siti Hutami Endang Adiningsi, Sudwikatmono, Setia Novanto, dan lain-lainnya. Hasil penelitian Journal of Sociology Research and Education yang diterbitkan Labor Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang pada 2021 menunjukkan bahwa dominasi oligarki dimulai pada pembangunan reklamasi Pantai Pantura sejak dari era kepemimpinan Soeharto. Sedangkan pada masa reformasi, oligarki menjalin hubungan dengan kepala daerah untuk mempertahankan dominasi oligarki mereka. Namun, selain itu, terdapat juga oligarki atau aktor lain yang ikut serta dalam masa reformasi dengan mengambil alih perusahaan yang sebelumnya sudah mendapatkan izin pembangunan. Silang sengkarut masalah reklamasi terus bergulir dari masa ke masa. Di masa Orde Baru, proyek ini terhenti karena krisis moneter dan runtuhnya Orde Baru. Kemudian di masa reformasi, proyek reklamasi berkelindan dengan berbagai kepentingan politik. Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang paling heboh tentu saja di masa kepemimpinan Gubernur Ahok dan Gubernur Anies, di mana isu reklamasi ini sangat gencar diberitakan. Dominasi oligarki pernah terancam oleh dua gubernur ini. Ketika gencar masalah reklamasi di zaman Ahok, Ahok mengancam dominasi oligarki dengan mengusulkan kenaikan kontribusi dari yang sebelumnya hanya 5% menjadi 15%. Ahok menyebut angka 15% itu bukan muncul begitu saja, melainkan sudah melalui perhitungan dari tim ahli. Oleh sebab itu, dia merasa angka 15% itu bukanlah suatu hal yang memberatkan bagi para developer. Ahok beralasan bahwa kontribusi bagi para pengembang dinaikkan karena dia tidak bisa membatalkan reklamasi. Saya mau membatalkan reklamasi tidak bisa, mau ambil alih tidak bisa, jadi saya mintai uang saja. Begitu kata Ahok seperti dilansir CNN Indonesia pada 4 April 2016. Kontribusi 15% ini kemudian menjadi masalah yang menyeret nama Arisman Wijaya, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, dan Ketua Komisi D DPRD DKI Muhammad Sanusi ke penjara. Arisman divonis penjara karena terbukti menyuap Sanusi agar dapat mengakomodir keinginannya dalam pengesahan rancangan perda tentang rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta. Salah satunya, mengubah pasal mengenai tambahan kontribusi sebesar 15% bagi pemilik izin reklamasi. Arisman divonis 3 tahun, sementara Sanusi divonis 7 tahun penjara. Selain Sanusi dan Arisman Wijaya, nama bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan juga tersangkut di masalah ini. Nama yang kini sedang ramai dibicarakan publik ini pernah dipanggil KPK sebagai saksi dalam pemeriksaan untuk mendalami adanya dugaan pemberian suap dari perusahaan pengembang lain kepada tersangka Muhammad Sanusi. Ketika era Gubernur Anies Baswedan, ancaman kepada oligarki berbeda dari kebijakan Ahok. Anies mengancam dominasi oligarki dengan mencabut izin 13 pulau reklamasi. Dasar argumentasi Anies sebenarnya tidaklah baru. Langkah yang digunakan Anies juga digunakan oleh Menteri KLH Nabil Makarim dan Menko Maritim Rizal Ramli sebelumnya. Bahkan Ahok sendiri juga pernah menegur pengembang dengan pendekatan serupa pada tahun 2016, yakni eksklusivitas. Eksklusivitas dalam arti kata pemukiman mewah yang akan dibangun di lahan reklamasi hanya akan dimanfaatkan segelintir golongan saja. Reklamasi pasti tidak akan dimiliki oleh nelayan. Nelayan hanya bisa menonton dari jauh pulau reklamasi itu. Laporan Jurnal Labor Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang juga menyimpulkan perbedaan perlakuan rezim pada oligarki. Pada saat Ahok menjabat Gubernur Jakarta, Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia terpilih dalam pemilu 2014 dan para pengembang ikut terlibat membantu kemenangan Joko Widodo. Maka, ancaman Ahok bukanlah penghentian reklamasi, tetapi tuntutan untuk menambah pemasukan daerah.
Lebih lanjut, laporan itu menyimpulkan bahwa komposisi terbesar sumbangan dana kampanye Jokowi Ma'ruf sebagai pemenang Pilpres 2019 adalah berasal dari kelompok dan perusahaan yang sebagian besar merupakan oligarki. Sementara saat itu Anies Baswedan yang menjabat gubernur tidak sejalan dengan rezim nasional. Perbedaan kepentingan tersebut membuat Anies tidak memiliki pilihan lain untuk merealisasikan janjinya selain mencabut izin reklamasi di Teluk Jakarta. Tapi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menilai pencabutan izin reklamasi di Teluk Jakarta yang dilakukan Pemprov DKI pada masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan hanyalah gimik belaka, karena pada faktanya reklamasi tetap berjalan. Sementara untuk reklamasi Pantai Utara Tangerang telah direstui Presiden Soeharto melalui Kepres nomor 73 tahun 1995. Seperti dilansir Republika, pada Desember 1995, spekulan tanah sudah mulai bergerak di pesisir Tangerang. Sejumlah anggota DPR mendesak pemerintah agar mengambil langkah nyata guna mencegah praktek percaloan tanah di wilayah Kapuk Naga. Pada 1997, Salim Group yang dipimpin Antoni Salim ikut terlibat dalam proyek reklamasi Pantura Jakarta. Tapi kemudian yang akan digarap oleh Salim Group adalah perluasan yang bisa menyambung dengan proyek reklamasi di Tangerang, baik Pantai Indah Kapuk maupun di Teluk Naga. Belum rampung proyek besar di Tangerang itu, kemudian reformasi terjadi. Proyek di Teluk Naga disebut salah satu hasil kong kali kong rezim Orde Baru dengan para Taipan. Pada 29 Mei 1998, DPRD Kabupaten Tangerang menghendaki agar mega proyek PT Kapuk Naga Indah di Kabupaten Tangerang seluas 8.000 hektar itu dibatalkan. Pasalnya, proyek senilai 14 triliun itu diduga mengandung unsur KKN. Kepres nomor 73 tahun 1995 kemudian dicabut dan reklamasi Pantura Tangerang lama tak terdengar. Hingga kemudian pada tahun 2010, pemerintah Kabupaten Tangerang yang kini masuk wilayah Banten mengumumkan sudah dapat izin dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional untuk mereklamasi 9.000 hektar di pesisir Pantura Tangerang. Reklamasi ini bertujuan untuk mendukung pembangunan kota baru Tangerang di Pantura melalui reklamasi yang total garis pantainya sepanjang 51 km. Reklamasi memanjang dari Dadap di Kosambi, Cituis di Paku Haji, Tanjung Pasir di Teluk Naga, Tanjung Kait di Mauk, hingga Kronjo. Seluruh wilayah itu di bagian pesisir lautnya belakangan berdiri pagar-pagar laut itu. Setelah mega proyek ini kandas pada tahun 1990-an, Salim Group kemudian menggandeng Agung Sedayu Group mengembangkan proyek itu melalui proyek perluasan Pantai Indah Kapuk II. Pantai Indah Kapuk II nantinya akan terus mengular hingga Pantai Indah Kapuk 11 di Kabupaten Tangerang. 18 Maret 2024, rapat internal pemerintah yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan para menteri terkait di Istana Negara menghasilkan persetujuan atas 14 usulan proyek strategis nasional baru. Salah satu proyek strategis nasional baru yang dikembangkan tersebut adalah Green Area dan Eco City di lokasi PIK 2. Wilayah itu luasnya persis dengan proyek yang disetujui pada masa Orde Baru, yakni kurang lebih 1.756 hektar dan dinamakan Tropical Coastline. Proyek yang masuk dalam kawasan PIK 2 ini punya nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Proyek ini juga terhubung dengan jalan tol Kamal Teluk Naga Rajek yang telah mulai digarap pada 2023 lalu. Berdirinya pagar-pagar di laut pesisir Tangerang hanya berselang bulan setelah disetujuinya proyek strategis nasional tersebut.